Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sekalian yang kami kasihi. Judul renungan hari ini adalah ibadah yang sejati. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, setiap orang mestinya harus mengerti dimanapun kita harus ibadah yang sejati kepada Tuhan. Hal yang pertama yang kita ketahui seperti ibadah itu artinya menghormati dan menghargai Tuhan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tuhan Allah yang berkuasa atas diri kita. Kita hargai, kita hormati mereka. Itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Yang kedua, saudaraku, manusia harus beribadah. Harus beribadah sebagai ketaatannya kepada Allah. Penghormatannya kepada Allah. Itu adalah ibadah. Bagian yang ketiga, dalam firman Tuhan, tadi ibadah yang sejati, itu dibagi atas 3 bagian, yaitu mempersembahkan tubuh kita yang hidup, bukan tubuh yang mati. Kalau zaman perjanjian lama, persembahan itu adalah hewan, atau yang sudah mati, tapi kita persembahan tubuh kita ini artinya yang masih hidup kita, yang masih bernafas, ada gerakan, ada perkembangan, ada pertumbuhan tubuh, jiwa dan roh kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, tubuh kita harus hidup, harus kudus. Artinya, harus dipisahkan dari segala hal yang jahat. Harus memiliki yang utama kita persembahkan. Bukan suatu hal yang sisa-sisa. Atau koretan dah. Sisa kesehatan. Sisa persembahan. Uang kita yang sisa baru kita persembahan. Harus kudus. Harus benar-benar hidup, harus benar semangat kita persembahkan. Bagian yang ketiga, persembahan itu harus berkenan kepada Allah. Di dalam surat Ibrani 11 ayat 6a disanakan, tetapi tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan kita ini harus dengan iman kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus. Bagaimana tubuh kita yang hidup harus beriman. Bagaimana tubuh kita yang kudus, imannya harus kepada Tuhan Yesus. Bagaimana tubuh kita yang berkenan kepada Allah harus dengan iman. Iman timbul dari firman Kristus. Jadi ibadah yang sejati itu ada 3 bagian ini harus ada. Jadi kalau saudara di tempat mana, di dalam rumah itu harus ada ibadah. Di dalam kantor, di dalam perusahaan, di dalam masyarakat, di dalam negara, dalam organisasi apapun harus ada ibadah. Tubuh kita yang hidup kita persembahkan pada Tuhan. Tubuh kita yang kudus kita persembahkan di saat itu.
tubuh kita yang berkenan kita persembahkan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian berikutnya, prinsip-prinsip ibadah ini harus kita tegakkan. Yang pertama, penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah dimanapun kita berada. Jadi kalau kita memberikan persembahan, beribadah, kita berarti menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sembarangan. Artinya. Kemudian prinsip yang kedua, ucapan syukur atas apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita selalu mengucap syukur. Termasuk mengaku dosa kita, mengucap syukur karena dosa kita sudah diampuni. Dan lain sebagainya. Prinsip yang ketiga, pujian atau nyanyian kepada Allah. Jadi nyanyian kita itu memberikan persembahan yang hidup, memberikan persembahan yang kudus bagi Allah. Pujian kita harus berkenan pada Allah karena iman. Nah, kemudian yang keempat, membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Jadi kita membaca firman Tuhan itu merupakan persembahan yang hidup. Baca firman Tuhan itu persembahan yang kudus. Baca firman Tuhan ini merupakan persembahan yang berkenan pada Allah. Jadi dimanapun kita berada, kita harus beribadah kepada Tuhan Allah. Nah saudaraku, kemudian apa berkat-berkat ibadah itu? Yang pertama, penyertaan Tuhan setiap saat kepada kita. Yang kedua, Tuhan menaungi umatnya setiap saat kepada kita. Yang kita memberikan kasih karunia kepada kita yang berlimpah. Kasih karena kekuatan, kesehatan, hidup, bahkan hidup kekal dan sebagainya. Itu berlimpah-limpah kepada kita. Berkat yang kita dijawab Tuhan dalam doa-doa kita setiap saat. Berkat yang kelimpah, kita dilimpahi Roh Kudus setiap saat, setiap hari. Berkat yang keenam, Tuhan selalu memberikan penghiburan dan beri semangat kepada kita setiap saat. Dan lain-lain banyak berkatnya Tuhan. Banyak berkat manakala saudara dan saya beribadah. Dimanapun saudara berada, itu ibadah kita kepada Tuhan Allah. Tubuh yang hidup, yang kudus. Artinya bukan sisa, Tuhan yang berkenan. Immanuel. Tuhan memberkati. Amin.